Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Kosasi Prijatna MSc selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Satrio Muhammad Alif STMT selaku pembimbing 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul studi perbandingan beda tinggi ortometrik antara metode GNSS leveling menggunakan EGM 2008 dengan metode sifat datar di Institut Teknologi Sumatera. Untuk konten yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua dasar teori, ketiga metodologi penelitian, keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Geoid, menurut Gauss dan Listing, adalah bidang akupotensial gaya berat bumi yang berhimpit dengan permukaan laut ideal. Geoid dianggap paling mendekati main sea level atau permukaan laut rata-rata secara global. Geoid juga digunakan sebagai referensi tinggi untuk menentukan tinggi ortometrik. Penentuan tinggi ortometrik menggunakan metode sifat datar memerlukan biaya yang relatif tinggi, tenaga yang ekstra, serta cakupan wilayahnya dibatasi oleh kondisi lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System, di mana dengan metode survei GNSS ini kita bisa menentukan tinggi geodetik yang cukup teliti. Masalah ketersediaan nilai gaya berat yang teliti di Indonesia menyebabkan penentuan tinggi ortometrik ini sukar untuk dilaksanakan. Meskipun penentuan komponen tinggi geodetiknya cukup teliti, tidak tersedianya nilai undulasi geoid itu dapat mempengaruhi penentuan tinggi ortometrik menggunakan metode GNSS leveling. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan nilai undulasi EGM 2008. Untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama mendapatkan selisih beda tinggi ortometrik dari metode GNSS leveling menggunakan EGM 2008 dengan pengukuran metode sifat datar. Kedua, mendapatkan tingkat akurasi metode GNSS leveling menggunakan undulasi EGM 2008 dalam menggantikan metode sifat datar untuk menentukan tinggi ortometrik. Untuk cakupan wilayah penelitian, tugas akhirnya dilakukan di Institut Teknologi Sumatera yang memiliki luas 275 hektar. Kemudian data pengamatan GNSS pada tahun 2016 didapatkan dari Bapak Arif Roman dan tahun 2019 dari pengukuran secara langsung. Pengamatan menggunakan metode statik radial dengan waktu pengamatan 10 hingga 36 menit. Data yang digunakan adalah nilai undulasi EGM 2008 dari website ICGEM. Lalu data pengamatan GNSS di titik yang dicari dan data tinggi ortometrik dari titik yang dicari. Kemudian nilai tinggi ortometrik yang dianggap mendekati kebenaran adalah pengukuran dengan metode sifat datar. Untuk diagram alir penelitian, yaitu yang pertama studi literatur, di mana di sini kita memperdalam materi yang terkait dengan tugas akhir ini, kemudian tahap survei pendahuluan, yaitu survei lapangan, kemudian pengumpulan data. Data sendiri di sini ada 4 yang saya pakai, yaitu yang pertama data pengamatan GNSS, kemudian data pengukuran sifat datar, lalu data tinggi ortometrik BMI-Tera, dan nilai undulasi titik pengamatan. Kemudian kita melakukan processing data, penyajian data, dan validasi. Kemudian analisis. Yang terakhir, pembuatan laporan. Sistem tinggi sendiri dibedakan berdasarkan jarak dan beda potensial. Berdasarkan beda potensial, contohnya tinggi dinamis, dan berdasarkan jarak, contohnya tinggi normal, tinggi geodetik, dan tinggi ortometrik. Tinggi geodetik merupakan jarak garis lurus dari elipsoid ke titik di atas permukaan bumi. Kemudian, tinggi ortometrik adalah jarak garis lurus sepanjang garis unting-unting dari geoid ke atas permukaan bumi. GNSS leveling sendiri adalah metode penentuan tinggi ortometrik menggunakan survei GNSS, di mana kita mentransformasikan tinggi geodetik ke tinggi ortometrik menggunakan nilai undulasi pada titik tersebut. Nah, untuk mentransformasikan tinggi geodetik ke tinggi ortometrik bisa dilihat pada rumus di bawah, yaitu tinggi ortometrik sama dengan tinggi geodetik dikurang nilai undulasi. Sifat datar adalah proses menentukan beda tinggi antara titik-titik di atas permukaan bumi secara teliti menggunakan sifat garis mendatar yang diarahkan ke rambu-rambu yang berdiri tegak secara vertikal. Untuk rumusnya sendiri di sini ada rumus beda tinggi, yaitu benang tengah belakang dikurang benang tengah depan, lalu rumus jarak yaitu benang atas dikurang benang bawah dikali 100, dan rumus jarak satu slug yaitu jarak depan ditambah jarak belakang. Pengukuran sifat datar memanjang bertujuan untuk mengetahui beda tinggi sepanjang jalur pengukuran.
Syarat-syarat pengukuran sifat datar memanjang sendiri, yaitu yang pertama, jika jalur tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari, maka dibagi menjadi dalam beberapa seksi. Tiap seksi diatur dalam jumlah slug yang genap. Kemudian, perpindahan rambu dengan cara lompat kata ya, untuk mengurangi tingkat kesalahan rambu. Kemudian, usahakan alat berada di tengah-tengah antara rambu depan dan rambu belakang. Hal ini untuk mengurangi kesalahan pembacaan. Yaitu jarak maksimal dari alat ke rambu yaitu adalah 75 meter. Kemudian pengukuran dilakukan double stand pulang pergi. Dan selisih bacaannya stand 1 dan stand 2 tidak boleh melebihi dari 2 mm. Lokasi penelitian tugas akhir ini relatif kecil, yaitu dilakukan di Institut Teknologi Sumatera, Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan panjang 226 km dan lebar 153 km, yang memiliki luas 275 hektar. Untuk waktu pengamatan GNSS sendiri di sini dibagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi pertama tanggal 29 Oktober tahun 2016 dengan durasi pengamatan 30 hingga 36 menit. Dengan jumlah satelitnya 18 hingga 23 satelit. Kemudian sesi kedua tanggal 5 November tahun 2016 dengan durasi pengamatan 10 hingga 13 menit. Dengan jumlah satelitnya 11 hingga 18 menit. 11 hingga 18 satelit. Kemudian sesi ketiga tanggal 14 Juni tahun 2019, durasi pengamatan 30 menit, jumlah satelitnya 17, dan sesi keempat tanggal 16 Juni tahun 2019, dengan durasi pengamatan 31 menit, jumlah satelitnya 19. Untuk sesi pertama dan sesi kedua, yaitu datanya didapatkan dari hasil permintaan kepada Bapak Arif Rahman. Kemudian sesi ketiga dan sesi keempat, data pengukuran secara langsung. Untuk titik-titik yang diamati setiap sesi bisa dilihat pada keterangan di bawah. Skyplot sendiri yaitu ITR1 memiliki lama pengamatan 30 menit dari pukul 10.07 hingga 10.37. Jumlah satelitnya 23. Kemudian lama pengamat Diur 3 memiliki lama pengamatan 31 menit dari pukul 9.56 hingga 10.27. Jumlah satelitnya 19. Dan ITR6 dengan lama pengamatan 10 menit dari pukul 15.39 hingga 15.49 dengan jumlah satelitnya 13. Diagram alir pengolahan data itu pertama pembuatan job dan lokasi penyimpanan. Kemudian kita masukkan data GNSS, kemudian pengaturan titik kontrol, lalu pengolahan posisi GNSS. Kemudian laporan titik pengamatan GNSS sehingga didapatkan lintang, bujur, dan tinggi geodetik. Dari data EGM 2008, kita mendapatkan nilai undulasi egoid EGM 2008. Kemudian kita melakukan perhitungan tinggi orthometric GNSS leveling dari tinggi geodetik dan nilai undulasi yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian tinggi orthometric GNSS leveling kita kurangkan terhadap ITR3 dan ITR5. Di sini saya memilih ITR3 dan ITR5 dikarenakan memiliki waktu pengamatan yang lebih lama dibandingkan titik-titik yang lain. Sehingga didapatkanlah beda tinggi orthometric GNSS leveling terhadap ITR3 dan terhadap ITR5. Kemudian dari data pengukuran sifat datar, kita melakukan perhitungan beda tinggi, hingga didapatkan tinggi ortometrik hasil sifat datar. Kemudian kita gabungkan tinggi ortometrik dari pengukuran sifat datar dan data yang telah didapatkan dari Bapak Arif Rahman. Kemudian kita kurangkan terhadap ITR3 dan ITR5 kembali, sehingga didapatkanlah beda tinggi ortometrik sifat datar terhadap ITR3 dan terhadap ITR5. Kemudian kita bandingkan beda tinggi ortometrik GNSS leveling dengan beda tinggi ortometrik hasil sifat datar. Sehingga dihasilkanlah selisih beda tinggi GNSS leveling dan sifat datar. Untuk hasil dan pembahasan, yaitu bisa dilihat di sini hasilnya berupa lintang, bujur, dan tinggi geodetik. Untuk tabel yang hijau, yaitu data yang diperoleh dari Prodi Geomatika, yaitu dari Bapak Arif Rahman, dan yang kuning adalah data pengukuran secara langsung. Untuk jarak baseline-nya, yaitu di sini standar deviasinya dari 1 hingga 4 mili, dan standar deviasi vertikalnya dari 1 sampai 7 mili. Untuk kesalahan penutup, yaitu pengukuran dilakukan pergi pulang dan double stand. Koreksi bacaan maksimum 2 mm, dan kesalahan penutup menggunakan rumus 10 akar D, di mana D adalah jarak optis total bacaan. Untuk ITR1 dan untuk jalur ITR1, YUR 2 dan YUR 3 memiliki selisih pergi pulang sebesar 0,0005 meter dari toleransinya 0,0028 meter. Kemudian dari jalur pengukuran ITR11 ke ITR7 itu memiliki selisih pergi pulangnya sebesar 0,0045 meter
dari toleransinya 10 akar D yaitu 0,0049 meter. Untuk jalur pengukurannya bisa dilihat pada gambar gambar di samping, di mana dianggap pengukuran dengan sifat datar ini memiliki hasil yang baik dikarenakan selisih pergi pulangnya tidak melebihi dari toleransi yang telah ditentukan. Tinggi ortometrik, GNSS leveling, dan sifat datar bisa dilihat pada slide berikut. Untuk nilai undulasinya sebesar 14,336 meter, itu didapatkan dari website ICGEM. Kemudian untuk tinggi ortometrik sifat datar dari tabel hijau didapatkan dari Prodi Geomatika yaitu Bapak Arif Rohman, dan data pengukuran secara langsung yaitu yang kuning. Selisih beda tinggi terhadap ITR3 memiliki rata-rata 0,073 meter dengan RMSE-nya 0,274 meter. Untuk posisi titik ITR3 terhadap titik-titik yang lain bisa dilihat pada gambar di samping. Dan selisih beda tinggi terhadap ITR5 memiliki rata-rata minus 0,006 meter dengan RMSE-nya 0,024 meter. Posisi ITR5 sendiri bisa dilihat pada pada gambar di samping terhadap titik-titik yang lain. Untuk lokasi titik pengamatannya bisa dilihat pada gambar berikut yang kita amati. Kemudian, beda tinggi ortometrik metode GNSS leveling memiliki nilai yang berbeda dengan metode sifat datar. Hal ini bisa saja disebabkan karena waktu pengamatan, lokasi pengamatan, jarak baseline, jumlah satelit. Namun di sini yang paling mempengaruhi menurut saya adalah waktu pengamatan yang hanya dilakukan 10 hingga 36 menit saja. Kemudian, nilai undulasi di Institut Teknologi Sumatera memiliki nilai yang sama besarnya, yaitu sebesar 14,336. Hal ini bisa saja disebabkan karena kondisi wilayah lokasi ITERA yang relatif kecil, sehingga hanya memiliki satu nilai saja di wilayah tersebut. Untuk pembahasannya, YUR2 memiliki selisih paling kecil, yaitu sebesar 0,038 meter, dengan waktu pengamatannya yang relatif lebih lama dibanding titik yang lain, yaitu 30 menit, dengan jumlah satelit 17 dan panjang baseline-nya 60,308 meter. Untuk yang paling tinggi, selisihnya berada pada ITR6, yaitu yang hanya menggunakan waktu pengamatan yaitu 10 menit saja, dengan jumlah satelitnya 13 dan panjang baseline-nya 815, yang memiliki selisih 0,375 meter. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil penentuan beda tinggi GNSS leveling dengan undulasi EGM 2008 dan beda tinggi sifat datar didapatkan nilai selisih yang paling besar dengan data yang ada sebesar 0,357 meter. Kemudian metode GNSS leveling mendapatkan tingkat akurasi pada level desimeter menggunakan metode statik radial dengan lama pengamatan 10 hingga 36 menit di ITERA. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya disebabkan kurang lamanya waktu pengamatan. Hasil dari penentuan beda tinggi ortometrik pada penelitian ini diharapkan digunakan sebagai data pembanding titik tinggi yang akurat oleh pihak kampus ITERA untuk keperluan lebih lanjut. Kemudian pengamatan GNSS sebaiknya dilakukan pengamatan lebih lama untuk mendapatkan ketelitian yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.